Ya namanya ibu, semakin ini proses berjalan, semakin terungkap satu-satu saksi, ya semakin kaget-kaget ya. Kalau nggak ada hukum, kayaknya mendingan gua deh. Ya ini lagi diproses, Mbak. Dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan. Apa yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap putrinya Loli menuai beragam tanggapan. Dukungan untuk Nikita pun mengalir deras, tidak terkecuali di media sosial. Upaya Nikita membawa Loli keluar dari apartemen yang diiringi drama penolakan dan tangisan histeris dari putrinya sempat menghebohkan publik. Sikap Loli yang keras dan kasar terhadap Nikita dari proses penjemputan sampai dengan pemeriksaan di kantor kepolisian memang membuat miris. Perlahan namun pasti, akhirnya Loli menyadari dan mengerti jika semua itu dilakukan Nikita semata-mata karena cinta seorang ibu pada anaknya. Semua itu dilakukan Nikita demi kebaikan dan masa depan putrinya yang diduga telah mendapat perlakuan tak pantas dari Fadel. Saat saya malam bertemu dengan Loli, saya bertemu dan saya bilang waktu saya ditolak, kenapa menghindar? Kan saya lihat kan dia nangis-nangis, saya menghindar. Saya dipanggil, saya datang, saya peluk dia. Nah, kenapa kamu jadi begini? Nah, kamu marah-marah. Sambil nangis kan ya, saya peluk. Kamu nggak boleh lagi panggil nama terhadap ini, itu mama. Iya om, ya janji ya, jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan. Kamu nggak boleh marah-marah gitu. Kamu mengerti nggak peristiwa seperti ini yang terjadi sehingga kamu ada di tempat apa yang terjadi ini? Apa yang dilakukan oleh mamamu untuk kamu, untuk kepentinganmu, untuk memberikan perlindungan kepadamu, Loli. Kaget dia. Loli mendengar dan ada perlawanan atau? Tidak ada sama saya. Sampai polisi semua itu di samping penyidik kan proses pemeriksaan itu. Mereka heran bagaimana saya akrabnya sama Loli karena memang saya dekat sama anak. Dia nangis? Nangis. Nangis meneteskan air mata dan saya rangkul, saya peluk, saya elus kepalanya. Kamu yang sabar, nah. Kamu jangan lagi meledak-ledak. Dia mamamu. Dia berjuang untuk kamu saja. Dia yang sabar. Terlihat ada sebuah penyesalan? Saya tidak bertanya, nanti semakin tidak etis saya bertanya. Itu yang jelas saya rangkul dia, saya peluk, saya tenangkan. Itu mamamu dan kau harus paham apa yang terjadi hari ini dari apartemenmu sampai kamu ada di kantor polisi ini semua untuk kepentingan. Untuk memberikan perlindungan, seorang ibu memberikan perlindungan kepada anaknya. Bagaimana caranya? Mencarikan keadilan. Ya inilah keadilan yang dicarikan oleh Nikita dengan dia membuat laporan. Anak saya harus mendapatkan keadilan. Itu yang disampaikan kepada saya. Baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Ya, kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Di lain sisi, upaya hukum terus diperjuangkan Nikita dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid terhadap Fadel atas dugaan tindak kejahatan terhadap putrinya Loli. Dan baru-baru ini, Nikita disebut-sebut akan kembali menambah laporan terhadap Fadel. Usai mendengar kesaksian baru dari 2 orang yang mengetahui kejadian persis apa yang dialami dan diceritakan oleh Loli. Setidaknya sampai dengan saat ini, sudah ada 8 saksi yang siap memberikan kesaksiannya atas laporan yang akan dibuat Nikita untuk menyeret Fadel ke dalam penjara.
banyak macam-macam saksinya. Saksi yang kejadian awal ada, jadi di bulan April. Saksi yang tahu di bulan Juni ada. Saksi yang tahu, jadi persoalan ini persoalan tersendiri, tapi saksinya berbicara mengenai peristiwa-peristiwa sendiri. Jadi contoh peristiwa April itu ada saksi tersendiri yang bercerita. Itu awal kejadian setelah dia pulang dari luar negeri. Ada saksi lagi di bulan Juni. Saksi di bulan Juni itu terkait hal-hal yang luar biasa, dan itu saksinya ada 2. Nah, semua ini semuanya berkas, keterangannya seperti apa secara mendetail itu ada di penyidik. Ya, bagaimana teknis dan semuanya, bagaimana yang dilakukan oleh korban Loli ini, itu semuanya terurai secara terperinci di dalam berita acara pemeriksaan atau berita acara interview. Kalau yang sekarang yang lagi diperiksa belum. Bang? Jadi saya tadi hanya menyampaikan ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa dia tahu sebuah peristiwa. Jadi saya bilang, apakah kita akan mengajukan permohonan supaya dia dipanggil, ataukah saya meminta tolong supaya dia tidak keberatan untuk menegakkan kebenaran, melindungi anak-anak yang lainnya untuk kasus yang seperti ini. Nanti disampaikan kepada saya, coba silakan abang telepon, mudah-mudahan saksinya mau. Kalau saksinya mau, ya kapan saja dia bisa hadir di sini. Total sebentar ya, yang awal itu 1, 2, 3 ya, tambah Niki 4, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 8, 11, 8, 6, jadi 7, 8 sama Niki jadi 8. Tambah ada 2 lagi, tapi 2 ini saya belum berkomunikasi. Semuanya adalah saksi-saksi yang berinteraksi dengan Loli. Artinya berinteraksi itu bertemu, berkomunikasi, duduk bersama, bercerita dan sebagainya. Tapi peristiwanya beda-beda. Jadi ada peristiwa di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Nah, saksinya beda-beda. Jadi di bulan April itu saksinya putus sampai di bulan itu. Tapi dia yang luar biasa tahu karena dia sempat datang di satu tempat, Loli menceritakan semua. Berarti total 2 akan menyusul ya Bang? 2 akan menyusul, dan itu saya akan meminta persetujuan dulu dari penyelidik, dari polisi. Apakah saya boleh menelpon, kan saksi ini harusnya dipanggil. Nah, tapi dia bilang coba kalau mereka mau lebih bagus supaya nanti dibuatkan panggilannya gampang. Tapi kan kita juga harus berkomunikasi dulu dengan saksi, karena saksi ini juga tahu dan mungkin dia juga menyimpan CCTV kejadian. Yang namanya ibu, semakin ini proses berjalan, semakin terungkap satu-satu saksi, ya semakin kaget-kaget ya. Kaget dalam artian dia terpukul. Kok seperti ini anak saya diperlakukan? Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gua deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Biar menjadi proses hukum aja. Iya. Sadis. Saya melihat bahwa sudah tepat dan harusnya diusut, karena anak di bawah 16 tahun tidak boleh dalam penguasaan laki-laki. Apalagi bisa dibuktikan bahwa adanya hubungan pacaran atau hubungan intim dengan anak di bawah, anak usia bawah. Di Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada. Kemudian kalau misalnya ditemukan video-video film atau apa, itu bisa dikenakan juga apabila mereka melakukan satu hubungan yang terdokumentasi. Nah, kemudian ancaman hukumnya tinggi. Terkait masalah Loli, itu justru sebagai korban, dan yang melakukan atau sebagai terlapor adalah orang dewasa, dalam hal ini orang yang dekat dengan Loli, yaitu terlapor yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani di dalam permasalahan hukum yang sudah masuk dalam hal proses sampai di pemeriksaan saksi dan juga visum yang telah diambil oleh pihak PPA Polres Jakarta Selatan.
Langkah lain yang akan ditempuh Nikita usai melaporkan Fadel ialah meminta kepada penyidik agar Loli mendapat perlindungan dari LPSK dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya itu ditempuh Nikita usai mendapat informasi penting dari seorang saksi atas apa yang menimpa Loli. Meski Loli kini berada di tempat yang aman, Nikita tetap meminta agar putrinya mendapat perlindungan dari lembaga negara. Lantas, benarkah Loli mendapat tekanan dan ancaman hingga Nikita meminta perlindungan dari LPSK untuk putri sulungnya itu? Saya minta mohon, jadi bukan minta ya, saya mengajukan permohonan supaya dari pihak penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena setelah saya mengikuti proses pemeriksaan, saya temukan ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga saya mohon kalau bisa ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dilibatkan dalam persoalan ini supaya korban yang bernama panggilannya Loli untuk mendapatkan perlindungan. Itu yang paling penting yang saya sampaikan di atas, sehingga mereka juga akan mempertimbangkan. Kenapa saya ajukan ini setelah saya menyampaikan kepada Nikita? Ini hasil pemeriksaan saksi-saksi itu seperti ini. Ini kalau kita tidak minta perlindungan juga kepada lembaga LPSK untuk anakmu, ini riskan. Jadi supaya ada yang memberikan penjagaan atas nama negara kepada Loli seperti itu, dan itu lagi mereka pertimbangkan. Mudah-mudahan segera dikabulkan sehingga ada perlindungan yang secara khusus terhadap korban. Jadi Loli ini korban dalam persoalan ini. Yang jelas kalau sampai saya mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan berarti ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini semuanya pasti akan menjaga ya. Itu juga menjadi kewajiban dari penyidik. Kita diskusi tadi, jadi saya bilang kalau seperti ini, ya alangkah baiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ada di dalam kasus ini untuk melindungi korban. Jadi Loli ini adalah korban dan itu diatur dalam undang-undang. Kita tidak tahu apa ancaman karena dia kan sekarang ada di satu tempat tersendiri. Tidak mungkin terjadi ancaman. Tapi dari cerita-cerita pemeriksaan itu ada hal-hal yang harus kita lindungi. Karena di saat seperti ini korban ini yang pegang saksi kunci. Artinya dia yang tahu dan dia juga yang menjadi korban. Sehingga dia harus dijaga yang sedemikian rupa. Sehingga saya mengusulkan kita mengajukan permohonan dan penyidik bisa mengajukan permohonan kepada LPSK. Saya sampaikan sekarang, kita mengajukan permohonan melalui penyidik mengajukan permohonan LPSK supaya turun tangan. Karena apa? Di sini ada saksi korban yang bernama Loli, ada juga, jadi Loli itu korban. Jadi sesuai dengan undang-undang dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini nanti akan disampaikan atau mungkin akan dikaji tersendiri oleh lembaga LPSK tersebut. Jadi ada beberapa institusi negara, salah satunya itu dari Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak. Kalau seingat saya itu juga terlibat. Nanti saya minta juga LPSK. LPSK adalah lembaga sendiri yang khusus dan memang mereka spesialis untuk melindungi saksi korban dalam sebuah perkara yang lebih perkara-perkara pidana yang mungkin lebih kejahatan. Nah, itu semuanya udah dilibatkan. Semua kunci nanti persoalan proses pemeriksaan dan sebagainya itu ada di tangan penyidik unit PPA di lantai 3. Tapi semua stakeholder ini terlibat. Jadi dari perempuan dan anak terlibat, bahkan dia mungkin mendampingi. Wajib dia mendampingi karena anak di bawah umur ya. Jadi dalam undang-undangnya harus didampingi. Selain didampingi ibunya, harus didampingi dari unit perempuan dan anak. LPSK nanti kita minta juga LPSK lebih spesifik untuk melindungi secara fisik. Ya ini lagi diproses Mbak, jadi setelah dilaporkan kita proses, kemudian mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, ya itu yang melihat, mendengar, kemudian dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan, penyidik sudah mengumpulkan itu.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.